Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam kelas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Sinta Amalia, Rahmat Nugroho, dan saya sendiri Nilna Fauzia Firdausi. Di sini kami akan membahas mengenai periodisasi sejarah peradaban Islam. Apa itu periodisasi sejarah? Periodisasi atau pembabakan waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pembagian waktu menurut zamannya. Oleh karena itu, dari pengertian ini, periodisasi sejarah merupakan proses pembagian waktu dalam sejarah menjadi beberapa zaman atau periode yang diurutkan dari awal hingga akhir sejarah. Dalam pengertian lain, periodisasi sejarah dapat diartikan sebagai ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Nuruzzaman Shidq, ada beberapa tolak ukur dalam penyusunan periodisasi ini. Antara lain yang pertama, yaitu sistem politik. Biasanya digunakan pada sejarah konvensional. Dengan demikian, tonggaknya adalah pada bentuk negara atau pada sistem politik yang dianut oleh pemerintah negara tersebut. Yang kedua, yaitu persoalan ekonomi dalam sebuah negara. Periodisasi ini menganggap bahwa ekonomi yang menjadi ciri khusus dengan alasan bahwa faktor ekonomi sangat dominan dengan mendorong proses integrasi suatu masyarakat dan juga mempengaruhi integrasi sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu tingkat peradaban atau civilization-nya dan kebudayaan atau kultur suatu bangsa sebagai ciri khusus. Yang keempat, yang terakhir, yaitu masuk dan berkembangnya suatu agama. Para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai pembagian atau pembabakan atau periodisasi sejarah Islam. Salah satunya yaitu periodisasi sejarah Islam dari sudut pandang politik menurut Harun Nasution. Harun Nasution membaginya menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik yang terjadi dari tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Periode yang ketiga yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga seterusnya. Yang pertama ada periode klasik. Di sini ada beberapa fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, yang ditandai dengan daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Faktor pendorong kerajaan Islam tersebut adalah faktor internal, eksternal, dan gerakan ilmiah. Lalu fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, yaitu dengan ditandai keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Hal ini dipengaruhi oleh sifat negatif pemimpinnya seperti gemar hidup mewah, perebutan kekuasaan antara khalifah. Lalu periode pertengahan. Yang pertama adalah fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Yang ditandai dengan desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Lalu yang kedua, fase ketiga kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. 1. Zaman kemajuan yang terjadi pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi. Yang kedua adalah zaman kemunduran yang terjadi pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Lalu periode modern. Periode ini di mana mayoritas dunia Islam berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Eropa. Lalu dunia Islam bangkit kembali dengan melakukan pembaharuan, yaitu tasdid.
Periodisasi sejarah Islam menurut Al-Usairi dalam At-Tarikh Al-Islami dibagi menjadi 8 periode. Periode pertama yaitu sejarah klasik yang dimulai sejak Nabi Adam hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada periode kedua yaitu sejarah Rasulullah yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah, di mana pada masa itu mengungkap berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat pemerintahan yang kemudian meliputi Jazirah Arabia. Pada periode ketiga yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah, di mana pada masa itu terjadi penaklukan di Persia, Syam dan juga Mesir. Dan pada masa itu juga manusia sedang berada dalam manhaj Islam yang benar. Selanjutnya pada periode keempat yaitu pemerintahan Bani Umayyah yang dimulai dari tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah, di mana pada masa itu Islam mengalami perluasan yang signifikan, namun komitmen manusia pada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan. Pada periode kelima yaitu pemerintahan Bani Abbasiyah yang dimulai dari tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah, di mana pada masa itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Islam dengan adanya pemerintahan yang independen seperti pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zanki, pemerintahan Bani Ayub, pemerintahan Ghazni, dan juga Murabitun. Selain itu, fase ini juga mengalami kemerosotan dengan adanya gerakan kebatinan yang dilakukan oleh Syiah, serta adanya perang salib yang dilakukan negara Eropa yang menaruh kebencian terhadap negeri Islam di kawasan timur yang menyebabkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini hancur. Lalu pada periode ke-6 yaitu pemerintahan Mamluk yang dimulai dari tahun 648 Hijriah hingga 932 Hijriah, di mana pada masa itu Islam mengalami keberhasilan dalam membendung gelombang penyerbuan pasukan Mongol ke beberapa negeri Islam, dan juga mereka berhasil menumpas eksistensi kaum salibis dari negara Islam. Selanjutnya di periode ke-7 yaitu pemerintahan Turki Utsmani yang dimulai sejak tahun 932 Hijriah hingga 1342 Hijriah, yang pada awal pemerintahannya mereka berhasil melakukan ekspansi wilayah di kawasan Eropa Timur serta berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu ibu kota Imperium Romawi. Akan tetapi, pada akhir pemerintahannya, kaum kolonial ini berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme yang justru menjadi pemicu hancurnya pemerintahan. Dan pada periode terakhir yaitu dunia Islam kontemporer yang dimulai dari tahun 1342 Hijriah hingga 1420 Hijriah, di mana masa ini merupakan sejarah umat Islam sejak berakhirnya dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam saat ini. Sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silahkan meninggalkan pertanyaannya pada kolom komentar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.